Ya, halo para pejuang NIP, senang sekali bisa berjumpa kembali untuk belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang menjadi agenda perjuangan teman-teman akan menuai hasil terbaik pada tahun ini. Kita akan mencoba mendiskusikan beberapa soal prediksi tes inteligensia umum, khususnya adalah matematika dasar. Kita ke soal pertama, teman-teman. Coba dikerjakan terlebih dahulu. Kita punya angka 4 per 7 ditambah 3 per 7 ditambah 3 per 6 ditambah 6 per 6 ditambah 2 setengah. Berapakah hasilnya? Ya, bagaimana triknya? Triknya adalah kerjakan dulu atau jumlahkan terlebih dahulu angka-angka yang penyebutnya sama, yaitu 4 per 7 ditambah 3 per 7. Kemudian jumlahkan 3 per 6 ditambah 6 per 6, baru kemudian jumlahkan dengan 2 1 per 2 atau 2 setengah. Ya. 4 per 7 ditambah 3 per 7 sama dengan 7 per 7. Jadi 7 dibagi 7 sama dengan 1. Kemudian kita lanjutkan mengerjakan 3 per 6 ditambah 6. Ya, 6 per 6 hasilnya adalah 9 per 6. 9 per 6 sama dengan 1,5. Jadi 9 dibagi 6 hasilnya 1. Masih ada sisa 3. 3 dibagi 6 setengahnya berarti 0,5. Kemudian 2 setengah, ya kalau kita desimalkan menjadi 2,5. Teman-teman ya di sini kan bilangannya bulat ya, 1 kemudian ditambah 1,5 ditambah 2,5. Sehingga hasilnya adalah 5. Jadi 1 ditambah 1,5 ditambah 2,5 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah D. Kita masuk ke soal yang kedua. Kita punya angka 4 per 5 dikali 3 per 4. Kemudian dalam kurung 1 per 3 ditambah 7 per 8. Caranya adalah kerjakan terlebih dahulu persamaan yang ada di dalam kurung, yaitu 1/3 ditambah 7 per 8. Berapa nilainya ya? Jadi 1/3 ditambah 7 per 8, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu 3 dikali 8 sama dengan 24. 3 dikali 8 berarti atasnya 1 ya dikali 8 juga. Jadi 3 dikali 8 24. Karena 3 dikali 8 maka 1 juga dikali 8 sehingga hasilnya adalah 8. Kemudian 8 dikali 3 hasilnya 24 berarti 7 dikali 3 hasilnya 21. Kalau penyebutnya sudah sama tinggal jumlahkan yang di atas. 8 ditambah 21 sama dengan 29 per 24. Kalau kita bagi ini hasilnya adalah 1,208. Kemudian kita lanjutkan untuk menjumlahkan 4 per 5 dikali 3 per 4. Nah, di sini kita langsung saja 4 kali 3, 12, 5 kali 4, 20. Jadi kalau dalam perkalian yang sama bisa dicoret ya, coret 4, coret 4 yang berseberangan. Jadi ini hasilnya adalah 1, 1 kali 3 hasilnya 3, 5 kali 1 hasilnya 5. Kalau kita bagi 3 dibagi 5 itu adalah hasilnya 0,6. Nah, kemudian dikalikan lah ya. Jadi 1,208 dikali 0,6 hasilnya adalah 0,7248. Teman-teman, kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Urutkan pecahan 1,25, 42%, kemudian 5 per 8, 1, 2 per 5 dari yang terbesar. Nah, jawabannya adalah ini. Nah, bagaimana pembahasannya teman-teman? Kita lihat, kita desimalkan saja semua ya, 1,25.
Kemudian yang 5/8 itu kalau didesimalkan itu hasilnya adalah 0,625. Kemudian yang berikutnya 1/2/5 itu nilainya adalah 1,4. Kemudian 42% nilainya adalah 0,42. Jadi urutan terbesarnya adalah 1,4, kemudian 1,25, kemudian 0,625, kemudian 0,42. Atau kalau kita urutkan, urutannya adalah 1,2/5, 1,25, kemudian 5/8, dan terakhir adalah 42%. Nah, mungkin teman-teman kalau yang masih bingung ya, kalau yang 1/2/5 ini bagaimana cara nyarinya? Ini dijadikan pecahan biasa dulu ya, 5 kali 1 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi nilainya adalah yang ini ya, teman-teman, ini 7/5 atau 7 dibagi 5. 7 dibagi 5 hasilnya 1,4 ya. Kalau tidak percaya kita coba ya. Kita coba, ini 7 bagi teman-teman yang belum terbiasa. Bagi teman-teman yang sudah biasa dilewati saja. 7 bagi 5 hasilnya adalah 1. Sisanya 1 kali 5 adalah 5. Ini pelan-pelan bagi teman yang belum biasa. Sisanya kita kurangkan. Ini adalah 2. 2 dibagi 5 nggak bisa. Jadi kita kasih 0 ya. Sini koma. Kita punya 20 bagi 5, 4. Ya. Jadi yang 1/2/5 hasilnya 1,4. Kalau 42% itu artinya 42/100 atau 0,42. Ya, teman-teman yang 5/8 sama ya, nanti dibagi saja. Kalau 5/8 sama. Ini teman-teman yang ada yang masih bingung korogapit ya. Ini hanya sekedar kita mengingat, ini bagi 8. 5 bagi 8 nggak bisa. Ini ditambahin 0, koma, di sini tambah 0. Sehingga hasilnya adalah 50. 50 bagi 8, ini kita dapatnya adalah 6 ya. Karena 6 kali 8 adalah 48. 48 kita kurangkan, sisanya 2. 2 bagi 8 nggak bisa, 20. 20 bagi 8 hasilnya adalah 2. 2 kali 8 adalah hasilnya 16. Ini bagi teman-teman yang bingung korogapit ya. Kita sambil mengingat-ingat. Ini 20 kurangi 6 hasilnya 4. 4 bagi 8 nggak bisa, jadi tambah 0. 40 bagi 8 adalah 5. Ya, sehingga 5/8 hasilnya adalah 0,625. Jadi itu teman-teman kalau kita urutkan, yang terbesar 1/2/5, kemudian 1,25, kemudian 5/8, kemudian 42% ya. 42% ini kalau teman-teman bingung berapa sih? 42% ini 42 artinya ya per 100. Iya. Sama nilainya dengan per 100 itu berarti 0,42. Ini bagi teman-teman yang masih bingung ya. Kita lihat 42 di belakang komanya
di belakang komanya ada 2 ya, 1, 2, berarti ini per 100, 0,42. Kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Kita punya angka 88621 dikurangi 88521 dibagi 100, kemudian dikali akar 625. Berapakah hasilnya? Nah, bagaimana teman-teman cara pengerjaannya ya? Kalau kita mau agak cepat, ini kan angka-angka cantik ya yang memang didesain sedemikian rupa. Ini sama ya, ini 8, ini 8. Kemudian ini 8, karena dikurangi ya, ini 8. Kemudian ini habis, di sini habis 0 berarti, di sini 2, di sini 2. Berikan 0, berarti kan ini 600 dikurangi 500, berarti kan hasilnya adalah 100. Ya, teman-teman, hasilnya kan 100 ya. Nah, ini jawabannya nanti adalah 25. Nah, ini 100. Ini 100, teman-teman ya. Ini hasilnya adalah 100. 100 dibagi 100 hasilnya adalah 1. Jadi 100 dibagi 100 hasilnya adalah 1. Berarti ini adalah 1 dikali akar 625. Nah, berapa akar 625? Ya, kita ingat ya, bagaimana cara mencari akar. Nah, caranya gimana teman-teman? Ya, kita harus ingat ini bagi teman-teman yang masih bingung ya. 1 kuadrat itu adalah 1, kemudian 2 kuadrat itu adalah 4, teman-teman. Kemudian 3 kuadrat itu adalah 9. Ya, sorry. Ini 9 ya, teman-teman ya. Ya, kemudian kalau 4 kuadrat itu hasilnya adalah 16. Kemudian 5 kuadrat itu hasilnya 5 kali 5 ya, teman-teman. Itu hasilnya adalah 25 ya. Sekalian kita belajar bagaimana cara mencari akar kuadrat. Kemudian ini 6 kuadrat. Jadi teman-teman bisa lanjutkan sendiri ya. 6 kali 6 adalah 36 kuadrat. Sorry ya, 6 kuadrat sama dengan 36. Kemudian ada 7 kuadrat. Itu adalah 7 kali 7, 49 ya. 49. Kemudian ada 8 kuadrat. 8 kuadrat ya. 8 kali 8 adalah 64. Kemudian yang 9 kuadrat itu adalah hasilnya 81. Nah, kuncinya di sini teman-teman ya. Teman-teman harus tahu berapa 1 kuadrat. 1 kuadrat hasilnya 1, 2 kuadrat hasilnya 4, 3 kuadrat hasilnya 9, 4 kuadrat hasilnya 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81. Nah, gunanya untuk apa? Nah, kalau dia 2 kuadrat, maka di sini 1, 2 ya, kita garis ya. Kemudian kita cari dulu puluhannya, yaitu 6. Caranya bagaimana? Berapa kuadrat yang hasilnya 6? Kalau tidak pas hasil 6, yaitu di bawah 6, atau ujungnya di sini 6. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Berarti yang mendekati 6 itu adalah 2 kuadrat. Jadi ini sebenarnya ini 2 ya. 2 kuadrat. Nah,
2 kuadrat itu hasilnya adalah 4. Kemudian kita kurangkan teman-teman ya, 6 kurang 4 itu hasilnya 2. Nah, berapa puluhannya? Berarti ini 2. Ya, 2. Puluhannya 2. Nah, kenapa kita mencari 6 dikurang 4 ini? Kita untuk menentukan ini yang belakangnya. Nah, bagaimana cara mencari yang belakang ini? Nah, apabila antara ini dengan ini sama, berarti dia bisa ke 5 yang besar atau kecil. Tapi ini kebetulan teman-teman, dalam perhitungan kuadrat, jika satuannya ini 5 dan 0 ya, dan 0, maka tidak perlu dicari, langsung bilangan itu sendiri. Makanya berarti kalau kita ketahui bahwa puluhannya adalah 2, maka satuannya otomatis kalau dia 5 dan 0 tidak perlu dicari. Otomatis bilangan itu sendiri. 25. Nah, jadi kita sekarang memperoleh hasil akhir ya 1 dikali 25. Sehingga hasilnya adalah ini yang benar. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal cerita. Pak Budi pergi ke kota A yang berjarak 240 km dengan menghabiskan 32 liter bensin. Berapakah bensin yang dihabiskannya jika ia pergi ke kota B yang berjarak 2,5 atau 2,5 jarak kota A? Nah, kita harus berpikir teman-teman, ini termasuk perbandingan setara atau berbalik nilai. Ya, ini perbandingan setara atau senilai. Jadi, cara mencarinya adalah kita kumpulkan yang sama, teman-teman. Di sini ada jarak. Jaraknya adalah berapa? 240 km. 240 km itu menghabiskan 32 liter. Nah, berapakah bensin yang dihabiskannya jika ia pergi ke kota B yang berjarak 2,5 dari jarak? Berarti kan 240 km dikali 2,5. Nah, ini kalau teman-teman masih bingung cara nyarinya, berarti 240 dikali 2,5. 2,5 itu berapa? 2,5 itu kan yang ini, itu nilainya adalah 25 per 10. Iya. Ini 25 per 10. Per 10-nya dari mana? Ini 5 itu posisinya 1 angka di belakang koma. Artinya 5-nya per 10. Nah, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 10 kali 2, 20. Ditambah 5, 25. Sehingga ini setara dengan 25, ya, sorry teman-teman, 25 per 10. Nah, ini nilainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita mencari ini. Nah, ini kita kalikan dengan 25 ya, per 10. Nah, 25 per 10 ini kita kecilkan, yaitu hasilnya adalah sama-sama dibagi 5. Ini dibagi 5 hasilnya 5. Bagi 5 hasilnya 2. Nah, jadi nilai ini adalah 5. 25, kita bagi 5, 5. Kemudian 10 bagi 5 hasilnya 2. Ini setara dengan
5/2. Nah, baru kita kalikan. Ini kan per 1 ya, teman-teman ya. 240 kali 5. Hasilnya berapa? 5 kali 2. 5 kali 2. 5 kali 2 adalah 200 kali 5 berarti 1000 ya. Kemudian 40 dikali 5. 4 kali 5 berarti ini adalah nilainya berapa, teman-teman? Oke, kita coba belajar mengalihkan dengan deret ke bawah. Ini bagi teman-teman yang masih bingung, sambil kita belajar ya. Kali 5 kali 0 adalah 0. 5 kali 4 20. Ini 0, kemudian 20 simpen 2. 5 kali 2 10 ditambah 2 12. Sehingga hasilnya adalah ini. Ya. 1200 ya. 1200 dibagi 2. Dibagi 2-nya dari mana? Ya, ini kan 240 kali 5 bagi 2, berarti ini nilainya adalah 600. Ya, teman-teman. Jadi kita sudah menemukan, teman-teman, bahwa di sini itu 240 kali 2,5 itu nilainya adalah 600. Ya. 1/X. Baru nanti kita kalikan saja ya. Saya percepat, teman-teman, biar videonya tidak terlalu panjang ya. Berarti ini nanti ketemunya adalah 240X ya, 240X ya. Sama dengan 600 dikali 32 ya. Ini nilainya berapa, teman-teman? Jadi 32 dikali 600 itu hasilnya adalah 19.200 sama dengan 19.200.